Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para rawuh hadirin peserta pengaosan, peserta pengajian ngaji lan ngopi santai yang berbahagia, dan juga para subscriber serta para pemirsa yang sangat kami cintai. Alhamdulillah, pada bulan Dzulqa'dah ini kita bisa mulai lagi pengajian kitab Bidayatul Hidayah, Qatrul Ghaith, dan juga Fathul Qorib. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi waktu, diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa menambah ilmu, menambah khazanah religi kita yang merupakan bekal kita hidup di dunia ini sampai akhirat nanti. Semoga nikmat ini tetap abadi sehingga maut menjemput, dan semoga semuanya selamat mulai dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Sekarang kita melanjutkan pengajian yang terakhir, yaitu 2 bulan kemarin yang libur ya, sampai pada adabun naumi. Wa qul inda naumika bismika rabbi wa dha'tu jambi wa bismika arfa'uh. Imam Ghazali menyarankan kepada kita ketika kita akan tidur untuk membaca doa bismika rabbi wa dha'tu jambi. Ini doanya panjang. Jadi doanya ini Masya Allah ya. Intinya doa-doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali ini doa-doa yang luar biasa. Di samping maknanya juga permintaan yang kita panjatkan kepada Allah ini juga luar biasa, dan juga doanya ini luar biasa panjang. Untuk mengucapkannya, untuk memanjatkannya butuh usaha. Usaha untuk menghafal, kalau tidak hafal ya ditulis di samping tempat tidur, dan juga usaha untuk mengalahkan kantuk yang semakin berat. Mari kita baca ini. Bismika rabbi wa dha'tu jambi wa bismika arfa'u. Dengan namamu wahai Allah, wahai Tuhan kami, aku meletakkan sisi badanku ya. Wa bismika arfa'uhu, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosaku. Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku dari siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan aku mati. Wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarr wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan setiap sesuatu yang mempunyai keburukan, dan dari keburukan setiap makhluk yang Engkau merenggut ubun-ubunnya. Ini doa yang luar biasa ya, supaya selamat. Doa-doa yang semacam ini
ketika kita ucapkan secara istiqomah, kadang-kadang khasiatnya itu muncul ketika kita dalam keadaan terdesak. Saya punya seorang guru, ya. Beliau itu membaca doa-doa yang seperti ini. Ya, intinya doa-doa supaya selamat dari segala balak dan musibah. Ketika beliau sedang pergi ke sebuah tempat, kemudian beliau ini tidak menyadari kalau ada ular. Akhirnya dipatok oleh ular. Nah, kata pawang ular nih, kata dukun yang ngobati, yang ahli dalam masalah penanganan bisa ular. Mbah, kalau bukan jenengan yang dipatok ular ini mungkin sudah meninggal dunia, Masya Allah ya. Jadi membaca doa-doa yang seperti ini. Terus ada kawan kami itu ketika di tahun 98, ini kan rame-ramenya tragedi ninja, pembunuhan dukun santet, kemudian menyerang kiai ya. Pelakunya adalah orang yang berpakaian ala ninja. Saya punya kawan, senior kami sebenarnya beliau ini. Beliau ini ada di belakang rumah kiai dari kamar mandi. Nggak tahu punggungnya ini disabet pakai celurit. Tapi karena beliau ini punya keistiqomahan membaca doa-doa berlindung kepada Allah dari segala hal yang buruk. Alhamdulillah ya. Hanya kaosnya saja yang robek, tapi kulitnya tidak sampai terluka. Wah, jadi doa-doa seperti ini kalau kita istiqomahkan, Masya Allah ya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim ya. Kemudian doanya kita lanjutkan, Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah zat yang awal, sebelum engkau tidak ada sesuatu. Ini urusannya dengan ilmu tauhid dan nanti akan diterangkan oleh Akhinal Karim Ustadz Zainal ya. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkaulah zat yang akhir, maka setelah engkau tidak ada sesuatu. Wa antal zahiru, dan engkaulah zat yang zahir, falaisa fauqaka syai', zat yang maha menang ya. Maka di atasmu tidak akan ada sesuatu. Maksudnya tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah. Wa antal batinu, dan engkaulah zat yang batin, falaisa dunaka syai', maka selain engkau tidak ada. Nah, ini selanjutnya adalah doa yang paling diidam-idamkan oleh orang. Yaqdi 'ainid dain, bayarlah hutangku. Ya, naudzubillah ya, semoga kita itu terlepas dari hutang ya. Nggak enak soalnya orang punya hutang itu nggak enak. Mau jajan kemana-mana kepikiran ya. Punya hajat, kepingin beli ini, beli itu, ternyata hutangnya menumpuk ya. Nah, debt collector datang ya, debt collector ya. Kamu mau beli mobil, bayar dulu hutangmu ya. Enak aja pada waktu datang hutang melas-melas ya. Menghibah mengharapkan hutang, ternyata setelah punya la salam wala kalam ya. Nggak ada apa-apanya sama sekali, nggak ada omongnya sama sekali lah ini. Wa aghnini minal faqri, dan kayakanlah aku dari kefakiran. Nah, semoga kita semuanya ini terselamatkan dari kefakiran ya. Soalnya kefakiran ini bahaya. Kadal faqru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Apalagi sekarang ini mendekati pemilu. Rata-rata ini maju tak gentar, membela yang bayar. Karena apa? Fakir ya. Coba kalau kita kaya ya,
kita punya izzah ya. Nah, enggak mudah orang itu masuk ke rumah kita kemudian nyogok, itu enggak mudah ya. Jadi ada salah satu Gus itu bilang, kita itu harus kaya atau terlihat kaya supaya apa? Supaya enggak diremehkan orang ya. Kalau dahulu ulama-ulama zaman dahulu itu para guru-guru digugu dan ditiru karena tirakatnya. Kalau sekarang digugu dan ditiru karena mersinya sekarang itu. Entah ya kenapa sekarang seperti ini ya, memang sudah zamannya ya, zaman akhir ya. Allahumma anta khalaqta nafsi. Ya Allah, engkaulah zat yang menciptakan diriku. Wa anta tatawaffaha, dan engkaulah yang membuatku mati. Laka mamatuha wa mahyaha. Kehidupan diriku dan kematiannya adalah milikmu. In amattaha faghfir laha. Andaikan engkau mematikannya, maka maka ampunilah dosa-dosanya. Wa in ahyaitaha, dan apabila engkau menghidupkannya, maksudnya menghidupkan diriku, fahfadha, maka jagalah ia, bima tahfadhu bihi ibadakas sholihin, dengan penjagaan seperti halnya kau menjaga hamba-hambamu yang solih. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepada engkau maaf wal-afiyah, dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, di dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Minta selamat, minta agamanya selamat, dunianya selamat. Agama selamat ini berarti apa? Berakhir dengan husnul khotimah. Ada orang itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, antara dia dengan surga gara-gara amalnya itu sampai dekat dengan surga seperti dekatnya ini seperti sejengkal gitu saja ya. Tapi dia ternyata matinya suul khotimah. Ini kan ya mungkin terjadi, ada seperti itu memang. Tapi hati seperti ini jangan kita membuat kita ini terus putus asa. Wah, apa gunanya saya beramal kalau ujung-ujungnya suul khotimah ya. Kata sebagian ulama, kejadian seperti itu langka. Jarang terjadi. Orang yang awalnya solih kemudian matinya suul khotimah, itu jarang terjadi. Kemudian minta diselamatkan dunianya. Dunianya, kehidupan dunia ini supaya kita itu merasa nyaman, merasa aman, tidak dijajah orang, tidak mengalami kebangkrutan, ekonomi enak, mencari harta juga tidak sulit-sulit. Saya ingat doa salah satu guru kami ya. Allahumma rzuqna rizqal muqimina bil balad. Ya Allah, berilah kami rezeki orang-orang yang tinggal di negaranya sendiri. Jadi enggak usah jadi TKI. Kan enak. Orang itu kerja di dekat tempatnya sendiri, enggak kemana-mana. Ya. Baina ahli wa walad, di antara keluarga dan anak-anak. Ini sudah ya. Enak sekali kalau kita itu rezekinya enggak jauh-jauh. Enggak perlu menjadi tenaga kerja ke Arab Saudi atau ke Malaysia. Wal akhirati, dan minta keselamatan akhirat. Ini memang tujuan kita ya. Allahumma ayqidhni, ya Allah, bangunkanlah aku fi ahabbis sa'ati ilaika, di saat-saat yang paling engkau cintai. Minta dibangunkan di saat-saat yang paling dicintai Gusti Allah ya. Ya, saat-saat yang seperti waktu tahajud itu kan, ini saat-saat yang paling disukai Allah, saat-saat ketika doa itu mustajab. Wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika, dan pekerjakanlah aku dengan amal-amal yang paling kau cintai.
Ini intinya doa ini minta taufik, minta pertolongan kepada Allah. Kita bisa melaksanakan syariat, kita bisa beramal agama semata-mata karena pertolongan Allah. Kita bisa hadir di majelis taklim seperti ini, atau bisa melihat videonya, itu semuanya itu taufik dari Allah. Kan banyak tayangan-tayangan atau acara-acara yang menarik, misalkan ya ada acara-acara salihu misalkan ya, biasanya itu kalau orang Jawa Timuran tarik sis semongko, nah ini kan acaranya kan mengasihkan ya, cocok dengan hawa nafsu ya. Kalau cocok dengan hawa nafsu ini biasanya, nah, kata Ustadz Zainal ini bermasalah biasanya ini. Kalau ada ibadah cocok dengan hawa nafsu, harus curiga. Nah ini bukan ibadah lagi, maksiat. Tarik sis semongko. Atau kalau kita lihat YouTube itu kan banyak tayangan-tayangan yang sifatnya hiburan-hiburan. Tapi kalau kita bisa terhibur dengan pengajian, Masya Allah ya, ini merupakan zikir yang luar biasa ya. Kita mengingat Allah di majelis taklim seperti ini, dibangga-banggakan di majelisnya malaikat kita ini. Nah, itu semata-mata pertolongan Allah, bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita waktunya luang, bukan karena kita itu kaya. Nah, kita kan punya kesibukan sendiri-sendiri. Kita punya kesibukan di pekerjaan kita, menjadi seorang guru, menjadi seorang pegawai negeri, atau menjadi ahli dakwah. Ahli dakwah itu kalau kata guru saya dari Jenu Tuban itu ahli idak-idak sawah alias petani. Atau pegawai bank, bangunan. Tapi ini kan kita punya kesibukan masing-masing, tapi kok bisa beramal, menjalankan agama, ini semata-mata taufik atau pertolongan dari Allah. Kita teruskan. Lituqarribani ilaika zulfa, supaya engkau mendekatkanku kepadamu dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Wa tub'idani an sakhatika, dan supaya engkau menjauhkan aku dari murkamu. Bu'dan, dengan sejauh-jauhnya. As'aluka fatu'adhini wa astaghfiruka fataghfiruli. Aku minta kepada engkau, kemudian engkau memberiku, dan aku minta ampunanmu, lalu engkau mengampuniku. Wa ad'uka fatastajibuli, dan aku berdoa kepadamu, lalu kau ijabahi doaku. Nah ini doa-doanya panjang sekali ya. Kita minta taufik saja kepada Allah, semoga doa ini bisa kita baca sebelum tidur. Sangat panjang soalnya. Aduh, mata sudah seperti digandoli timbel 1 kilo. Capek ya. Tapi ya itu memang kalau kita melaksanakan ketaatan itu memang rasanya memang pahit, tidak enak ya. Tapi di balik pahit itu ada suatu kenikmatan. Orang kalau dia sakit, supaya sehat, bukan disuruh minum gula, ya, tapi disuruh minum jamu. Setelah jamu dirasakan pahit, habis itu badannya sehat. Nah, tsumma qara ayat al-kursi, kemudian bacalah ayat kursi. Nah, ini arahan dari Imam Ghazali. Setelah baca doa yang begitu panjang, suruh baca ayat kursi. Lalu membaca ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, akhir surat Baqarah ya. Ila akhir surati, sampai akhir surat. Wal ikhlasi wal ikhlaso ya. Dan bacalah surat Al-Ikhlas wal muawwidhataini, dan
muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ada ajaran-ajaran dari pendahulu-pendahulu kita, ayat kursi, kemudian amanah rasul, lalu surat al-ikhlas, muawwidzatain. Ini kalau tidak salah itu keterangannya dari hadis. Ini kita pakai untuk mandi. Nah, cuma bukan jegur-jegur ya, bukan jebar-jebur di dalam kamar mandi, bukan ya. Maksudnya isyarah mandi ayat. Setelah baca semuanya itu, kemudian kita isyarah meludah, tapi jangan sampai keluar. Ya. Kita tiupkan ke tangan kanan dan kiri, lalu diusapkan ke seluruh anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh telapak tangan kita. Ini bangunnya ini Masya Allah ya. Insya Allah badan kita ini akan ringan sekali untuk bangun waktu tahajud. Bahkan bisa terjaga dari hal-hal yang buruk. Ya. Pernah ada kawan kami itu gegeran sama orang gara-gara dakwah. Ya. Gara-gara beliau ini mendakwai orang, yang didakwai tersinggung. Akhirnya malam-malam kirim santet. Kalau kirim hadiah ya enak-enak saja. Ini yang dikirim santet ya. Tapi untung kawan kami itu punya keistiqomahan membaca membaca ayat kursi, kemudian kulhu, qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas, lalu ditiupkan ke tangan, terus usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Lah pas pada waktu santet itu dikirim, kawan kami ini mimpi. Biasanya kalau mimpi digigit ular, kalau ularnya satu biasanya dapat jodoh ya. Ini ularnya satu, tapi satu keranjang. Dijatuhkan ke tubuh kawan kami itu. Atau mimpi digigit monyet. Atau mimpi diseruduk babi. Ini biasanya ada sihir seperti itu. Pas digigit ular satu keranjang itu, ular ini ketika hampir mengenai kulitnya, gigitannya itu meledak, tas seperti mercon. Tas. Ini Masya Allah khasiat dari mandi ayat tadi itu. Jadi setan ini tidak bisa menjangkau. Nah, Masya Allah ya. Wa tabarak al-mulka, dan surat Tabarok al-mulk. Nah, surat Tabarok ini Masya Allah ya. Luar biasa khasiatnya. Tapi ya kita minta taufik dari Allah ya, supaya bisa mengamalkan. Doanya saja sudah panjang, apalagi tabaroknya. Wal ya'khudkan naum, dan ketika engkau tertidur ya, wa anta ala dzikrillah, seharusnya engkau ini tidur dengan mengingat Allah ya. Wa ala taharati, dan tidur dalam keadaan suci. Faman fa'ala dzalika, maka siapa yang mengamalkan hal-hal tersebut di atas, urija biruhihi ilal arsh ya, maka ruhnya ini diangkat ke arsy-Nya Allah. Wisata ruhnya ya. Wisata akhirat, wisata religi ya. Diangkat ke arsy. Jadi nanti mimpinya ini ru'ya shadiqah, mimpi-mimpi yang benar, bukan mimpi-mimpi kembang tidur atau mimpi-mimpi buruk insya Allah ya. Kalau kita membaca doa-doa tadi, soalnya mimpi itu ya kadang-kadang hanya kembang tidur, kadang-kadang ya ada artinya. Saya pernah mimpi yang ada artinya itu pernah. Suatu ketika saya tidur di siang hari setelah pulang dari sekolah waktu masih mondok itu. Saya mimpi didatangi kakak kelas. Kemudian
tangan kanan saya ini ditinju ya. Pok, pok. Aduh, Cak, sakit Cak. Saya bangun, ada apa itu? Ternyata kakak kelas saya itu datang ke kamar. Ayo, saya minta bantuan kamu untuk nulis ibarat. Oh, ternyata takwilannya itu dia ini mau apa? Mau meminta bantuan tangan kanan saya. Ini ru'ya sodikoh itu. Tapi kalau apa takwil mimpi yang sesungguhnya ini yang ahli ya jarang ya. Jadi jangan mudah-mudah untuk menceritakan mimpi kepada orang lain. Siapa tahu ya, mimpinya ini ru'ya sodikoh yang berakibat baik nantinya. Terus orang ini tahu takwilnya, tapi dia ini punya hasud kepada kita. Kemudian ditakwili dengan takwil-takwil yang jelek. Nah, ini khawatirnya seperti itu. Wa kutiba musolliyan ila ayyastayqidho, dan dia ditulis sebagai orang yang sholat sampai terbangun dari tidurnya. Masya Allah ya. Kalau dilakukan amal-amal tadi itu ya, ini durasinya mungkin enggak sampai 5 menit ya. Oh ada ya, kalau dengan tabaroknya ya. Doanya saja ini berapa menit, kemudian ayat kursinya, amanah rasul, surat al-ikhlas, muawwidzatain, tabarok. Tabarok itu kalau yang baca sudah lancar kan hanya 1 lembar lebih sedikit kan. Ya insya Allah sekitar 1 lembar itu kalau saya baca itu 3 menit 1 lembar. Ya. Berarti kita bacanya itu sekitar 10 menit insya Allah ya, dari doanya tadi ya. Kita lakukan, maka ditulis sebagai orang yang sholat selama dia masih tidur sampai terbangun. Nah, berarti ini apa? Lumbung pahala ini. Soalnya orang kalau dia ini tidur kan nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Nggak dapat pahala, nggak dapat dosa. Bahkan dulu itu kalau dia itu sulit untuk menghindari dosa, suruh tidur. Ya itu. Tapi kalau tidurnya ini ada ilmunya, maka tidur ini menjadi amal ibadah. Makanya ada suatu makalah, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim ini lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang kalau alim, yang dinamakan alim itu kan al-amil bi ilmihi, orang yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkan ini terus tidur, pahalanya kan seperti orang sholat semalam suntuk. Tapi kalau orang sholat tanpa ilmu, maka dia ini tidak merasa kalau sholatnya itu batal, kan nggak merasa. Nah, mungkin pada waktu sholat itu bisa jadi ya, dia hanya pakai kaos oblong yang lehernya ini agak lebar, kemudian pakai celananya ini lebih rendah daripada pusarnya. Otomatis kalau dia rukuk kan kelihatan dari atas, kelihatan dari arah leher. Oh, udel bodong. Nah, itu batal sholatnya. Apalagi kaosnya yang bagian bawah ini pendek. Nanti kalau dia pakai celana pada waktu rukuk, jelas kelihatan kolor hijaunya nanti. Nah, kelihatan celana dalam itu ya, yang bagian belakang. Itu kalau nanti kelihatan kulitnya, ya pasti batal. Soalnya apa? Nggak ada celana dalam itu yang bisa ditarik sampai setinggi pusar, kecuali sumo. Ini ya. Jadi pasti batal kalau seperti itu. Lah ini orang bodoh tidak tahu seperti ini, karena memang tidak mau ngaji. Dikira ngaji itu hanya pada waktu SD, setelah SMP,
selesai bisa selesai studinya, selesai belajar ngajinya. Padahal ngajinya masih ngaji sual, ya. Belum ngaji yang benar. Kok bisa ngaji sual itu kan ngajinya putus-putus. Fattaqun narol lati waquduhan nasu sual hijaroh, itu kan ada anak ngaji seperti ini ya. Ngaji belum lancar sudah berhenti ya. Nanti ketika dia membaca Quran untuk bapaknya yang ada di alam kubur, kasihan bapaknya, berharap dikirimi ayam panggang, ternyata bangkai ayam yang dikirim. Karena bacaannya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'idha stayaqadta farji' ila ma 'arafta awalan wa dawim ala hadha tartibi. Ini perdana, enggak usah lama-lama ya. Nah, acara ngaji kita alhamdulillah kita laksanakan di RW 4 di kediaman Ustadz Zainal, dan ini sebagai ini sekaligus juga halal bihalal ya. Kalau enggak dulu-dulu enggak ada yang sempat ke rumahnya Ustadz Zainal ya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul di sini ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin meskipun telat, enggak masalah. Beling ya. Kalau enggak ngaji enggak ke sini. Jadi cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan. Kalau banyak kurang dan salahnya kami mohon maaf ya. Itulah kekurangan kami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.